Ibu, malam hari ini kita akan lanjut diskusi dulu ya. Saya kasih kesempatan sini satu nih dari petani tebu dulu boleh? Mari Pak, mikrofonnya. Saya sambil duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alexander Fat dari Jombang, petani tebu dari Jombang. Pak Bayu, ini di pabrik gula Cukir itu sekarang limbahnya ada beberapa limbah yang diberikan kepada petani secara gratis. Karena mungkin pabrik gula kesulitan untuk membuang limbahnya, yaitu yang diminati petani itu ada blotong Pak Bayu. Blotong itu diminati petani, tapi kebanyakan dari petani kita langsung dikirim ke lahan, yang lahannya itu mau dibongkar, ditunggu kira-kira 1 sampai 2 minggu, setelah itu diratakan baru dibajak. Padahal menurut beberapa literatur yang kami baca, kalau langsung di lahan tidak baik. Yang kedua itu ada abu ketel. Tapi abu ketel ini banyak petani yang tidak mengambil karena mereka lebih tertarik kepada blotongnya. Terus ada juga tetes, tapi kalau tetes itu memang bisa kita ambil sendiri karena milik petani. Sebagian kita jual, sebagian diambil juga bisa. Terus yang keempat itu ampas tebu Pak Bayu. Ampas tebu tapi karena dipakai untuk pembakaran di pabrik, jadi tidak banyak yang bisa kita ambil. Nah, kita minta saran dari Pak Bayu, gimana caranya memanfaatkan limbah-limbah dari pabrik gula tersebut, karena dan bagaimana caranya mendirikan pabrik pupuk, karena saya pernah mendengar di YouTube Pak Bayu mengatakan petani tebu itu harusnya bisa membuat pabrik pupuk kalau ada bahan-bahan di atas. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap cari pekerjaan Pak ya. Begini Bapak Ibu, ketika kita membuat pupuk, kita harus kembali ke konsep. Pupuk terbaik untuk tanaman adalah dari tanaman itu sendiri. Itu rumus. Dan itu hukum wajib. Bapak saya mau tawarkan, Bapak kepengen buat pupuk per hektar biaya 200.000, 2 juta, atau 5 juta. Baik. Begini, kalau 200.000 syaratnya harus punya sapi. 1 hektar, kalau untuk tanaman tadi berapa sapinya? 2, 3, 4. Berarti 2 hektar 3 kali panen 4 ekor sapi. Berarti 1 hektar ketemu berapa? 2. Jadi 1 hektar butuh 2 ekor. Kenapa kita butuh 2 ekor sapi? Yang pertama kita harus hitung. 2 ekor sapi makannya sehari 30 kilo kohe. Terus yang kedua urinnya ada 20 liter. Kalau di total ini ketemu angka 50. Kalau dikalikan 2 berarti setiap hari produksi berapa? 100. 1 tahun berarti ketemu berapa ton? Saya jamin 100%. Tanahnya subur sekali. Yang kedua, produksinya pasti tebunya besar-besar. Jeleknya apa?
36 ton pupuk yang dibutuhkan. Paham maksud saya di sini? Terus yang kedua, sapinya makan apa? Makan supaya yang berasal dari tebu apa namanya? Nyepet enggak Pak sana Pak? Nyepet. Sebetan ditampung, pucuk harus disimpan. Nyimpennya bagaimana? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan organik itu kan dua kata, teratur dan seimbang. Sekarang kan mumpung panen tebu ini Pak Bu ya. Jadi tolong, kandang itu, ini kandang sapi Bapak Ibu, begini ya, miring sedikit begini. Terus di sini buat tampungannya, ini tampungan urin di sini. Terus habis gitu kotorannya ditampung. Urin plus kohe dimasukkan dalam satu kotak besar, ditampung, diaduk jadi satu. Terus yang kedua, pakannya tolong buatkan jangan di atas, karena pakannya ini kita nyimpennya tahun. Paham maksud saya ya? Nyimpennya pakan ini kan panen tebu kan setahun sekali. Karena nyimpennya setahun sekali, nyimpennya jangan pakai tong, terlalu mahal. Karena pakan yang kita butuhkan juga sebanyak kurang lebih 60 kilo kali 360, sekitar 20 ton. Pakan setahun. Itu disetok pada waktu panen tebu. Terus tambahan yang kedua hanya sebetan. Nah, cara nyimpennya Bapak buat kotak di bawah tanah. Ini di tembok. Begini. Terus habis gitu pakan ini dimasukkan, dipadatkan, taburi dedak kayak tadi buat silase. Betul ya? Terus supaya awet, ini karena ukurannya kita butuh 20 ton, berarti seandainya ini 2 meter, dalamnya 2 meter, berarti panjangnya berapa meter? 5 meter. Sudah jadi pelihara sapi tanpa ngarit sepanjang tahun. Hasilnya apa? Ini adalah hasil terbaik. Tapi catatannya satu. Kalau tanah sewa, rugi yang mupuk. Paham maksud saya? Karena biayanya mupuk mahal. Berarti kira-kira kandangnya cocoknya di mana kalau begini? Di dekat lahan. Seandainya kalau kita punya lahan, kita sebut dengan teori Bapak Ibu begini, 60-40. Itu minimalnya. Per 40 hektar ada 60 ekor sapi. Di mana kandangnya? Di tengah sini. Aplikasinya bagaimana? Jadi kalau di sini ada kandang koloni, kandang dalam jumlah besar, sapinya tidak perlu diikat, lepaskan aja, tinggal dibersihkan setiap bulan. Setelah dibersihkan tiap bulan, buat di sini satu bak kontrol besar, dan ini nanti tinggal pakai pompa disiramkan setiap bulan sekali. Selama berapa aplikasinya? Selama 4 hingga 6 kali dalam setahun. Jadi tebu setelah dikeceroh, setelah keceroh langsung siram pupuk. Umur 1 bulan siram lagi pupuk. Umur 2 bulan siram lagi pupuk. Umur 4 bulan siram lagi pupuk. Saya jamin Bapak Ibu produksinya, kalau kita kasih 36 ton, ditambah air, produksinya pasti 100 ton per hektar. Kalau petani sudah 100 ton, sudah bahagia belum Pak? Wajar kan? Tapi bahagia enggak kira-kira? Bahagia. Enggak terjual Pak ya. Tahu kenapa enggak terjual? Saya tunjukkan rahasianya. Begini ceritanya Bapak Ibu. Setiap pabrik gula 40 hingga 60%
ini adalah impor. Dan ini salah prediksi. Diperkirakan kemarin ini gula ini akan terserap. Sehingga apa? Stok gula numpuk di gudang. Daya beli masyarakat pas lagi turun. Sehingga apa? Semua pabrik gula over barang. Bukan tidak mau terima Pak, karena gudangnya terlalu penuh. Bukan barang petani. Gula rafinasi. Inilah problemnya. Tapi saya kasih kabar baik. Kalau kita gunakan tebu yang cuman gunakan amina atau ampas sisa dari itu, ya sipramin seperti itu, betul, oke. Hasilnya satu, tidak bisa kristal. Kalau dijadikan gula merah, dia jadinya tidak bisa jadi keras. Kenapa kok tidak bisa mengeras, tidak bisa dicetak? Karena kekurangan apa Bapak Ibu? P. Sehingga selama ini proses di pabrik gula, mupuk pakai SP36 kan sudah ada. P-nya dipupukkan kapan? Ketika proses produksi. Selama ini mupuk P itu di mana Bapak Ibu? Di lahan. Supaya dia bisa jadi kristal, bisa jadi gula, karena tidak ada unsur P, dipupuknya setelah digiling. Paham maksud saya? Nah, kalau seandainya petani bisa sama-sama sadar tentang kondisi yang ada, ini kan si malakama. Petani mau pakai pupuk bener ndak nutut biaya, petani akhirnya asal-asalan yang penting tanam tebu. Akhirnya produksinya ditambah unsur ini. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya kita makan pupuk. Kalau ndak dikasih unsur ini ndak bisa jadi kristal, ndak bisa jadi dicetak. Kalau jadi gula merah, dia cuma jadi gelali. Nah, bagaimana cara ngerubahnya? Ya harus kita tobat sama-sama. Karena itu Bapak Ibu, ini fair saya mau katakan. Gula terbaik sebenarnya dari tebu. Saya ulangi. Gula terbaik berasal dari tebu, tapi jadikan sebagai gula cair. Sekarang sudah tren enggak gula cair? Bukan gula aren, gula cair. Sirup. Tapi sirup yang tidak pengawet. Karena gula sudah jadi pengawet. Terus yang kedua, gula merah dari tebu itu sebenarnya sudah terbagus. Karena itu Bapak Ibu, saya katakan jujur ya, gula itu kan sukrose ya, dari tanaman tumbuhan, betul kan? Itu sebenarnya sehat. Kalau hari ini dikatakan gula penyebab diabetes karena pengolahan di pabrikan yang terlalu banyak gunakan kimia. Kimianya di mana saya tunjukkan? Untuk dia jadi kristal ditambah fosfat. Supaya dia jadi putih diberi pemutih. Supaya dia mengkilat diaduknya dengan karbon aktif. Karbon aktif itu maaf, makanannya kanker. Karena itu kita harus tobat sama-sama. Pak, kalau cuma ngejar target 100 ton, modalnya 200.000 dengan catatan punya sapi 2. Terus yang kedua, kalau seandainya sudah produksi, sudah benar,
kalau kita jalankan dengan program ini, maka yang harus kita lakukan, tolong siap-siap buat gula cair atau gula merah. Ini yang kita lakukan. Ini cara yang paling mudah. Seandainya tanahnya tanah sewa. Sekarang. Kalau ini kan yang kalau kita lakukan ini, tanah kita kembalikan lagi jadi subur seperti dulu lagi. Karena apa? Digerojok dengan pupuk sebanyak 36 ton setahun. Sudah banyak enggak 36 ton setahun? Banyak sekali. Tanah kita akan pulih. Dalam 3 tahun berturut-turut tanah kita seperti lagunya Kus Plus. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya tanah kita tanah sewa. Berarti kita akan gunakan blotong. Riset pabrik-pabrik Bapak Ibu, blotong ini bisa dijadikan pupuk dengan dosis 100 ton per hektar. Ini sudah dilakukan beberapa pabrik di Jawa Tengah. Sekarang kan blotong melimpah. Pupuk susah, akhirnya harus dibuang. Kena biaya atau sudah gratis, Pak? Ini blotong. Gratis, baik. Blotong ini potensi supaya apa? Kalau kita mau buat pupuk dari limbah tebu dan ada dannya lagi. Ini tidak perlu pakai pengolahan tanah seperti pemulihan tanah. Yang penting tanamannya tebu berhasil aja. Per hektar cara buatnya begini. Lahan ukuran kita buat kotak untuk produksi 4x6. 4x6 diolah seperti pupuk horti tadi. Paham maksud saya ya? Berarti diberi para-para. Di sini ada penampungan airnya. Kemudian setelah penampungan air diputar ke sini. Yang kedua, bahannya apa? Karena ini 4x6, ini kan ketemu 24 meter kubik. Bahan utamanya adalah kotoran ayam petelur. Kotoran ayam pedaging. Perbandingannya dan blotong. Blotongnya 2 truk, kotoran ayam pedaging 1 truk, kotoran petelurnya setengah truk. Kenapa kita harus buat begini? Karena apa? Kita mengejar Bapak Ibu N, P, dan K yang seimbang. Jeleknya program ini, saya katakan satu, Bapak Ibu perlu katalis. Katalisnya seberapa banyak? Seandainya blotong 2 truk berarti isi 12 kubik. Kotoran pedaging 1 truk isi 6 kubik. Kotoran petelur ketemu 3 kubik. Sehingga terkumpul 18 meter kubik. Oh ya, sorry. 21, oke, 21, oke, sorry. Ini 18, 21 meter kubik. 20 meter kubik itu butuh katalis agak banyak. Katalis itu per 50 kilo bahan butuh 1 liter. Itu rumusnya. Berarti kalau ini ada anggap aja 21 ton dibagi 50 ketemu berapa Bapak Ibu? Per 6 ton itu sama dengan 120 liter. Berarti ini ada 6 kali 3, 18, jadi 21, 18, 21 dibagi 5 tolong berapa? 420 liter. Ini yang mahal. 420 liternya katalis itu yang mahal. Kenapa kok mahal? Ini aja sudah ketemu di angka 8.400.000. Nah, dapatnya 21 ton, ini untuk berapa hektar? 1 hektar 1,5 ton. Enaknya dengan cara ini apa? Pupuknya kecil. Cairnya berapa banyak? 50 liter. Jadi dengan luasan segini Bapak Ibu,
Kita bisa untuk berapa banyak ini rumusnya? 420 dibagi 50, 420 dibagi 50. Ini untuk kapasitas 8 hektar. Jadi biayanya berapa pupuknya ketemunya? Anggap aja ini gratis ya, blodong ya. Petelurnya berapa, pedagingnya berapa? Anggap aja pedaging ini sekitar 2 juta. Petelurnya 2 juta, 4 juta, ditambah katalis 8 juta, 12 juta. Anggaplah dengan biaya semuanya 15 juta sama tenaga kerja. Dibagi 8 hektar, berarti per hektar 2 juta. Ini kalau tanahnya tanah sewa. Tapi hematnya apa? Hemat tenaga pemupukan. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, cara yang ketiga. Caranya kita rubah lagi. Biayanya lebih mahal, tapi produksi akan jauh lebih stabil dan praktis. Syaratnya satu, yang kita butuhkan adalah sapi, tapi makanannya tidak perlu makanan dari pucuk tebu. Sapinya bebas makannya. Terus yang kedua, kita tambah kotorannya nanti dengan blotong. Karena Bapak kan dapat blotong gratis. Blotongnya ini kan sudah hancur. Sudah halus sebenarnya. Jadi blotong dengan perbandingan blotong 2, kohe 2. Ditambah air 1. Tujuannya nanti akan berbentuk pasta. Ini lebih irit. Kenapa lebih irit? Buatnya dan praktis, cuman kalau jatuhnya mahal karena ini infus. Kalau dengan cara ini produksi tebu bisa tembus 150 hingga 170 ton per hektar. Tapi ada catatan yang kedua. Air harus cukup. Tidak boleh di tanah kering, rugi. Karena yang membuat berat itu apa Bapak Ibu? Air. Jadi kalau begini ceritanya kita pilih yang mana? Tergantung. Yang pertama tadi di lahan kering, oke. Karena pupuk padat dalam jumlah banyak. Yang kedua, ini lahan biasa, oke. Karena masih ada pupuk padat dan ada pupuk cair. Kalau yang ini karena kita ngejar produksi tinggi, berarti airnya harus melimpah. Bapak Ibu pernah nonton YouTube tentang tebu yang di Thailand? Tanamnya di mana mereka? Pinggir air. Dengan catatan ini, tebu kita bisa tembus 150 hingga 170 ton. Berarti per meter persegi itu berapa kilo? 15 hingga 17 kilo. 1 meter berapa tanaman? Jarak kan 1 meter persegi, 1 meter nih. Berarti ada minimal ada 15 hingga 20 batang. Goal kita 1 pohon keluar 1 kilo. Sudah selesai. Nah dengan cara ini Bapak Ibu, kalau rendemen seandainya rendah, tapi kalau produksi tinggi masih oke. Syaratnya harus ada air. Ini murah sekali sebenarnya. Tapi kalau dihitung mahalnya pupuknya begini ceritanya. Blotong kan gratis nih. Tinggal beli kotoran sapi kan gratis juga nih. Sapinya sendiri. Tinggal beli katalisnya. Katalisnya ini harganya 25.000, ini lebih mahal. Yang Pak Dokter tadi itu katalisnya lebih mahal. Karena isinya nutrisi. Pemupukannya cair, 1 hektar cuman butuh 400 liter. Berarti harganya berapa ini? Bapak Ibu? Enggak.
Gini, sorry, 400 liter per hektar, 25.000 ini untuk 50 liter. Berarti 1 liternya ketemu berapa? Ya sekitar itu. Gini, sorry, salah cara ngitung. 25.000 ini kan 1 liter. Ini untuk 50 liter. Berarti 1 liternya ketemu berapa? Satu liternya 1 liter 25.000 dapatnya 50 liter. Berarti ketemunya 2.000. Biayanya ini 2.000 kali 400. Berarti ketemu berapa? 800. Lebih murah atau lebih mahal kalau begini? Tapi tolong rahasiakan. Nanti ngomong pribadi teknis di luar, Pak. Tidak di sini. Mahalnya di mana? Beli pompanya. Jadi nyemprotnya seperti nyemprot limbah Amina. Sudah tinggal tangki, tinggal nyemprot curut selesai. Biaya mahalnya di air. Kalau terintegrasi, tolong buat kolam kalau tidak ada tanah-tanah tampungan. Jadi ini adalah 3 pilihan Bapak Ibu. Kalau ini tanpa padat, cuman cair, sudah persis seperti Amina. Aplikasinya 400 ini dikalikan 10 liter air. Berarti ketemu 4.000 liter pupuk. Kalau dijual ke petani jangan jual 2.000 Pak ya, standar kita 4.000. Bisa dipahami kira-kira. Terus untuk abunya bagaimana? Sekarang saya kasih trik. Ini tanah pribadi atau tanah paling banyak tanah sewa ini Pak? Kalau tanah pribadi kan harus kita pulihkan ya. Pada waktu tanam tebu pertama, kan masih ada jarak 1 meter nih. Betul ya? Tolong tanamilah kacang. Kacang tanah. Kacang tanah usianya 3 bulan. Berarti pas waktunya jebol kacang tanah, pas waktunya tebu. Untuk apa namanya itu? Apa Pak? Apa namanya itu? Gulut ya? Gulut ya? Bukan, kalau gulut masa tebu itu gulut? Bukan kok, bahasanya apa? Ngipuk. Nah, sudah itu bahasanya pertebuan. Nah, pada waktu panen ini, Bapak kan punya kacang tanah. Minta maaf Bapak Ibu, ini trik. Kacang tanah itu ada apanya? Ada rhizobium. Tolong kacang tanah ini batang plus akar, kacangnya jual ya, di blender dijadikan premiknya sapi. Supaya apa? Kohenya sudah mengandung rhizobium. Rhizobium inilah yang membuat tanah kita semakin lama semakin subur. Nah, kalau kira-kira begini berarti varietas apa yang akan kita pilih, Pak? Ya, tebu yang besar-besar. Masih banyak enggak orang nyuri tebu? Masih jarang mungkin ya sekarang ya. Sudah enggak ada kan? Kalau zamannya dulu kan kalau tebu enak, kenapa dibuatkan tebu yang keras-keras itu? Karena kan takut dicuri. Nah, karena itu gunakan tebu yang enak, yang besar. Mudah atau susah Pak teorinya? Kan Bapak di Jombang, nanti silakan dolan ke Ponorogo. Seperti apa alat produksinya? Bukan di Pagotan Pak, di tempat kita, di Pudak Pak. Di Pudak. Nanti bahan dan alat saya tidak jelaskan di sini, karena ini masih terlalu rahasia.
belum waktunya sampai level yang ketiga. Kalau Bapak Ibu tahu begini berarti buat pupuk itu sesuai yang ada atau bukan? Sesuai yang ada. Dan saya minta maaf karena Bapak Ibu sudah pelatihan sama-sama, Bapak Ibu sudah tahu dasarnya. Mau buat pupuk apa? Kalau begini pupuknya jadi masalah atau tidak? Sudah tidak ada masalah. Kurang jelas kira-kira Pak? Oke, clear untuk pupuknya. Sekarang kita bicara abu. Dulu Bapak Ibu, abu ini laris. Larisnya untuk apa? Untuk bata merah. Karena bata merah sudah mulai turun drastis gara-gara muncul bata ringan. Sehingga pabrik gula bingung buang abu. Itu alasannya. Dan kenapa abu juga kita tidak sarankan dibuang di lahan? Jangan dibuang di lahan abunya. Abunya cuma banyak mengandung Ca plus silika. Nah ini memang dibutuhkan tapi tidak jumlah banyak. Abunya dikasih di lahannya di mana? Di kacang tanah. Yang kacang tanah itu Bapak Ibu N-nya buat sendiri bisa enggak kacang tanah? Bisa. Yang dibutuhkan kacang tanah apa? Ca dan silika untuk membuat kulitnya. Jadi yang dipupuk tebunya atau kacangnya? Kacangnya. Supaya ini menjadi pupuknya kacang, tinggal ditambah garam. Perbandingan 5:1. 5 kilo abu, 1 kilo garam. Sudah cukup untuk pupuknya kacang tanah. Dan setelah dosisnya tidak besar, 1 hektar paling banyak 200 kilo abunya. Berarti garamnya berapa kilo? 40, 1/5-nya. Ini dicampur jadi satu, dipupukkan hanya sekali pada waktu nutup kacang tanah. Gejik tutupnya pakai ini, sudah selesai. Kacang tanahnya. Nah yang kedua Bapak Ibu, kalau sudah punya abu, tadi kan ada lagi namanya ampas, betul ya? Ampas ini untuk apa? Ampas ini dijadikan kompos padat atau emas hitam. Dicampur dengan apa kampasnya? Campur dengan pucuk dan daun tebu. Tujuannya apa? Ampas itu isinya silika. Daun tebu masih lengkap kandungannya. Ada P, ada N. Tinggal dibuat konsep di sawah itu buat panjang, lebarnya tetap tidak boleh lebih dari 1 meter. Ini tetap 1 meter, tidak boleh dirubah. Panjangnya bebas, tingginya maksimal 1 meter. Tujuannya apa Bapak Ibu? Begini ceritanya. Kalau ini lebih dari 1 meter, composting pasti tidak berhasil, pasti gagal. Yang terjadi adalah pembusukan. Maaf ya, buat kompos itu tidak boleh busuk. Saya ulangi, buat kompos tidak boleh busuk. Kalau busuk tidak jadi kompos. Justru jadi racunnya tanaman. Kenapa kok harus 1 meter? Supaya oksigen itu masih masuk. Suhunya tidak boleh lebih dari 40 derajat Celcius. Kalau lebih dari suhu 40 derajat Celcius, dia step. Bakterinya bukan bakteri untuk kompos. Bakterinya yang ada cenderung jahat. Tadi saya kasih contoh. Tadi Bapak Ibu buat urea kemarin ya, urea dan horti. Tolong besok pagi tolong dicek di atas. Suhunya mana yang panas? Urea atau horti? Kalau urea, goal kita di dalam itu suhu sampai 70 derajat Celcius. Kenapa kita harus naikkan sampai 70 derajat Celcius? Supaya hanya bakteri yang kita sebut archaea yang hidup. Hanya 1 bakteri ini yang hidup. Lainnya mati. Tetapi kalau buat kompos yang Bapak Ibu buat dalam bentuk horti, ini tidak panas, hangat.
Sepanas berapa? Antara paling tinggi 30 hingga 35 derajat Celcius. Megang batuk kita, diincepkan di situ sama. Nah, tujuannya apa? Kenapa ini kok 35 maksimal, Pak? Karena yang kita buat ini NPK-nya lengkap. Kalau ini tidak ada NPK, adanya hanya N saja. Lainnya selesai. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu buka plastiknya yang N itu ada uap air. Kalau uap air itu Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu jilat, minta maaf, itu menguap. Jadi karena dia gas. Nah, dua konsep ini membuat kita harusnya belajar Bapak Ibu. Pupuk yang harus kita buat sesuaikan dengan bahannya. Nah, cara yang ketiga memang belum kita ajarkan. Karena saya akan setelkan dulu, setelah saya setelkan. Tapi Bapak Ibu pasti sudah bisa dibuat seperti ZPT. ZPT tadi dikasih apa besok? Aerator. Dikasih apa berarti? Oksigen. Tujuannya apa? Supaya tembus bakteri kita 10 pangkat 6 ke atas. Syukur-syukur sampai 10 pangkat 13. Yang minta maaf, kemarin sudah clear ya. Ada pengaduan enggak? Buat ZPT, insek fungi sama KCL mana yang diaduk? Semua kan? Harus dikasih oksigen kan? Tujuannya supaya bakterinya jadi banyak. Kalau bakteri banyak, berarti yang kita berikan ke tanaman itu lengkap. Kenapa kok lengkap? Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Yang membuat tubuh kita panas apa? Saya pernah dikomplain banyak orang. Pak, itu di otak kita itu ada satu sel yang ngurusi supaya tubuh kita panas. Bukan, itu penyetabilnya. Yang membuat tubuh kita panas yang sebenarnya cuma satu. Bapak Ibu pernah megang orang mati enggak? Coba bayangkan. Mati baru setengah jam saja. Kayak es. Bukan hanya dingin loh ya. Anyep. Tahu ya, anyep dengan dingin beda ya. Anyepnya itu betul-betul dingin, betul ya. Loh, padahal itu baru meninggal. Tapi kalau dia lewat 12 jam, 13 jam, sampai 24 jam, suhunya normal lagi. Hangat lagi, bahkan lebih panas karena dia mulai pembusukan. Nah, kenapa membuat dia dingin? Karena oksigennya sudah tidak ada. Pompa darahnya sudah tidak ada. Pembakarannya sudah tidak ada. Dan yang menyebabkan itu namanya bakteri. Begitu bakteri stop oksigen dari darah berhenti, maka bakteri semua juga ikut mati. Dan suhu langsung drop. Nah, sama dengan fermentasi ini. Tidak menyenangkan ya kalau teori ya. Nah, tapi minta maaf, Bapak Ibu harus bisa. Konsep dasarnya harus Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu kembali ke primitif, ke konsep tradisional, buatlah emas hitam. Itu kompos. Itu cuman media tanam, bukan pupuk. Tapi yang dibutuhkan kita adalah pupuk. Karena itu konsepnya semua berbeda. Kalau buat emas hitam tadi berarti tujuannya untuk apa? Ngisi polybag. Paham maksud saya ya? Ngisi polybag untuk jual dalam polybag. Nah, sudah kira-kira tambah bingung atau enggak penjelasan saya ini? Kira-kira kalau Bapak dulu, pupuknya kira-kira dipilih yang mana dulu? Yang kedua ya, yang pakai blotong jumlah banyak, pakai kotoran ayam ya. Pakai katalis, ya agak mahal di katalisnya Pak, cuma itu aja. Loh iya tetap gunakan, jadi 1,5 ton adalah padat, 50 liter adalah cair.
Praktisnya ini aplikasi hanya 2 kali. Umur 1 bulan sama umur 4 bulan. Selesai. Itu sama persis dengan penggunaan pupuk kimia. Kemudian yang kedua, tapi kalau kepengen bagus, yang terakhir tadi. Yang ketiga, biayanya kalau di petani taruh di angka 1,6 juta. 4 kali aplikasi. Per aplikasi 100 liter. Nah, tapi syaratnya cuma satu tadi. Air harus melimpah. Berarti kalau kita tahu air melimpah kapan waktunya yang paling enak untuk ini? Musim hujan. Bapak kan dari PTRI-nya kan ya? Bisa nyeting enggak tebu mana yang musim hujan ini banyak air, masa pertumbuhan kan bisa kan Pak ya? Yang irigasi teknis? Bisa dipilih Pak ya. Jadi aplikasi pupuk tadi tolong disesuaikan sesuai kondisi lahan. Kalau yang tanah kering semuanya, pakai yang pupuknya banyak. Kalau yang tanah tandus, pakai yang pupuknya banyak. Tapi kalau yang sawah irigasi teknis, pakai yang nomor 3. Kalau tanah sewa, pakai yang nomor 2. Bisa dipahami kira-kira? Nomor 2 itu apa tidak bisa produksinya ditingkatin Pak Bayu? Bisa. Tapi pakai cara yang nomor 2? Bisa. Gimana? Tidak apa-apa. Jadi begini. Sebentar, saya hitung-hitungan deh. Bapak punya tanggung jawab berapa sih nghabiskan limbahnya pabrik gula ini? Ya kemarin itu setelah mendengarkan di YouTube-nya Pak Bayu, saya ke ADM-nya, Ya. dia bilang kalau nanti Mas Alex sudah punya ininya, kita buat MOU aja Mas Alex, nanti biar kita kasih blotongnya ke koperasi gitu. Ke koperasi, baik. Nah, kita mengolah gitu. Baik. Kita fair Pak ya. Berapa ribu Pak untuk cukir Pak lahannya? Kalau cukir 5.000. Sedikit ya Pak ya? sedikit Pak cukir. Kan ada Jombang Baru Pak. Oh sedikit ya. Jombang Baru kemarin 14.000 saya dengar katanya. Enggak Pak. Enggak ya? Di bawah kita jauh Pak. Oh gitu ya. Iya. Padahal perhutani kan sudah dengan Jombang Baru Pak. Iya. Oh gitu ya. Ini dari Pak Bupati berarti informasinya yang 13-14 ribu hektar Pak Bupati. Untuk seluruhnya Pak. Seluruhnya baik. Oke. 4 sama Lamongan. Ngimbang masa ngambil dari Jombang? Wah, Enggak kan? ngambil Pak. Oh ambil juga ya sudahlah. Saya ini pertebuan itu jadi ikut pusing ke Bapak Ibu. Karena ketika kita ketemu direksi kita ngomong itu ya sama-sama pusing. Soalnya perhutani juga kan sudah masuk ke Jombang Baru kan sekarang. Begini, mana dari perhutani kemarin? Ada nggak dari perhutani ya? Dari mana Pak? KPH mana Pak? Banyuwangi saja ya. Oke. Saya juga kerjasama dengan perhutani Bapak Ibu. Kita juga mikirkan lahannya perhutani. 2 juta hektar itu harus efektif. Masa BUMN bisa rugi itu kan aneh tuh Bapak Ibu. Sudah kebayar tuh Pak gajinya Pak ya? Saya sampai bingung kadang-kadang. Disambati itu loh bingung. Tapi enggak apa-apa. Saya ini satu mikir semua. Enggak digaji lagi. Aduh. Oke, saya kedua. Begini Pak. Kalau cuma lahan 5.000 hektar, ya sudah Pak, butuh 400 ekor sapi selesai Pak. Saya katakan fair. Buang limbah untuk 5.000 hektar itu pabrik gula kan ada sekitar setiap tahun kan sekitar 1 juta produksi Pak ya. Kalau situ berapa juta? Enggak sampai 1 juta ton berarti ya. Oke, baik. Oke, selesailah 500.000 ton kali 10% berarti produksinya cuma 50.000
ton. Selesai Pak, sudah Pak. Bulannya ya. Ya, oke. Kalau tebu hanya 4,5 juta mungkin Pak targetnya tahun ini Pak. Baik, tidak Kuintal. masalah. Iya. Ton ya, 4,5 juta ton. 4 juta kuintal kalau Kuintal. tebu. 450.000 Ton. ton. Baik, Iya. oke. Berarti blodong Bapak Ibu. Sekarang kan semua pabrik gula yang bingung ngolah blodong kan. Iya. Ditumpuk juga bingung, diolah biaya, dikasihkan ke petani, tidak mau. Lah sekarang Bapak ambil aja, fair sudah saya ngomong bisnis. Ambil aja anggaran untuk pengolahannya. Limbah. Dijadikan sentral pupuk. Sekalian cara buatnya begini, sudah saya buatkan teknis Pak. Ini harusnya di luar sih, tapi tidak apa-apa saya jelaskan sekalian di dalam. Kalau target kita adalah 200 ton per siklus, lahan Bapak kan cuma 5.000 hektar nih. Kita ngitung lahan aja Pak ya. 5.000 hektar dengan cara yang kedua, tapi dikasih padat 1.500 kilo, berarti 5.000 hektar kali 1.500 kilo Pak. Ketemu berapa ini? 75, nolnya nambah tuh 2, 3, 4, 5. Berarti ketemu berapa ini? 7.500 ton. 7.500 ton. Sekali proses, waduh saya mampu enggak ngasih katalis Pak. Jangan pakai katalis Pak ya. Saya yang angkat tangan bendera putih ini. Pakai yang ketiga saja Pak, lebih murah Pak biayanya Pak. Atau yang pertama. Tapi kan nyari sapinya kan kita belum siap. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Kalau ini 1.000 dulu aja ya, oke Pak ya, 1.000 aja Pak ya, jangan banyak-banyak Pak, saya bingung Pak. 1.000 aja sudah ketemu 1.500 ton. Dibagi 50, ketemu berapa ini katalisnya? Tanya Pak Bambang dulu nanti stok Pak, bisa enggak kita? 300 ton ya. Eh 30 toh Pak? Oh aman sudah. Kalau cuma 30 aman, tenang. Produksi kita per bulan masih aman. Selesai Pak. Oke selesai enggak apa-apa bisa Pak. Bapak baru siapkan tempat produksi. Karena waktu proses produksi kan 2 minggu Pak ya. Itu 2, 3, 4, 5, 14 pokoknya ya. Ini dibagi 2 seret berarti ada 14 kolam fermentasi. 14 kolam fermentasi ini kalau kita 1.000 ton, kita butuh 1,5 juta ton. Berarti 1 tabung fermentasi ini karena masa tanam berapa bulan Pak? 4 bulan ya? Masa tanam kan 4 bulan. 4 bulan itu berarti 4 kali 30 sama dengan 120 hari dibagi 14 Pak. Ketemu berapa ini? 120 hari dibagi 14. 8,5. 8,5 sekarang 1.500 dibagi 8,8 dibagi 8 aja. Berarti ketemu 20 hektar. 20 hektar siklusnya kali per siklus berarti per kolam hanya untuk 20 hektar Pak. 20 hektar berarti isinya 30 ton. Betul ya? 30 ton berarti ukurannya 5 kali 6, 14 kolam. Per kotaknya itu 5 kali 6, 14 kolam. Ya, sekitar anggap aja 6 truk. Ya, oke, sudah selesai. Jadi setiap hari masuk terus 6 truk, 6 truk, 6 truk, 6 truk, muter lagi. Tolong pakai alat berat Pak ya. Kalau mau buat yang skala besar pakai alat berat, belajarnya ke Singosari Pak. Pabrik di Singosari sudah gunakan alat berat untuk produksi pupuknya. Ekskavator. Rancang ekskavator ini jangkauannya 6 meter kan sudah ngepres Pak ya. Sudah selesai. 4 meter ya.
Kalau 4 meter Bapak harus menyesuaikan. Berarti ini 4 meter, ini berarti 7 meter atau 8 meter. Lebarnya yang diperlebar. Supaya jangkaunya sampai ke sana. Bisa Pak ya? Berarti modal Bapak buat kolam ini aja, selesai. 14 kolam ukuran 30 meter kubik. Kalau lawan perusahaan ya begini nih Bapak Ibu. Kalau sawit biasanya ya datang punya 100.000 hektar gitu, mikirnya ngeluh Pak. Oke, clear. Saya mampu sudah Pak kalau 30 ton per tahun. Siap. Nah setelah jadi ini ya sudah kayak buat pupuk orti tadi. Kalau sudah mau Bapak pakai ikhlas, pakai katalis, saya merdeka. Nggak ruwet gitu loh maksud saya. Oke, clear kira-kira? Kalau kurang jelas nanti minta ke admin Pak ya, kita akan diskusi. Kan rumahnya Jombang aja kan nggak harus pakai pesawat kan Pak. Bapak mobil sendiri atau kereta? Sudah beli tiket atau belum? Oh, sudah aman. Soalnya begini Bapak Ibu, kita tidak mungkin diskusi semuanya di kelas. Saya akan beri waktu sampai 1 hari setelahnya. Jadi yang sudah terlanjur beli tiket berapa orang? 1, oh aman. Nanti saya prioritaskan yang sudah terlanjur beli tiket besok hari terakhir langsung pulang, tolong segera hubungi admin ya. Saya prioritaskan. Yang dari Singapura kan tidak keburu pulang kan? Ikut herbal kan? Ya jangan tanya. Masih lama ngobrol kita. Tapi yang mau pulang tolong segera hubungi admin nanti ya. Bapak juga pulang langsung? Aman sudah, masih bisa begadang. Nah, iya siap. Soalnya kenapa begini Bapak Ibu, manajer project ini, kelas manajer project ini isinya diskusi semua. Soalnya isinya hal teknis semua. Soalnya kita harus ngitungkan semua. Jadi tenang saja. Bisa diterima Pak ya. Nanti tolong untuk petani supaya membantu pendapatan, tolong diajari buat yang polybag Pak. Cabai, terong, tomat dan sebagainya. Jadi begini, selama menunggu panen tebu, mereka kan juga butuh keuangan nih. Suruh buat penghasilan harian dan sebagainya. Dia jual di sesama anggota. Nanti saya tunjukkan Pak triknya, untungnya di mana saya tunjukkan. Kalau ketemunya biaya ini kan ketemu di angka 1, sekian per hektar. Tapi nanti ada triknya supaya sama semua ya nanti ya. Jadi saya juga beberapa pabrik gula kan saya mentori juga sekarang. Saya tetap komitmen, saya bangkitkan pabrik gula Pak. Tapi ya Bapak yang berjuang, jangan impor gitu loh. Tolong itu aja. Kalau Bapak produksi sudah sampai tembus 150 sudah bahagia enggak Pak? Sudah bahagia ya. Perang dengan harga berapapun baik. Perbaiki benih, perbaiki air, selesai. Pupuk urusan saya. Bapak Ibu ketika saya ngajar tentang pupuk begini, resiko saya terlalu besar sebenarnya. Karena lawannya ini raksasa semuanya. Saya tunjukkan ya, resikonya di mana. Bapak Ibu pernah komplain enggak ke pabrik pupuk? Bukan, saya tunjukkan begini loh. Di pupuk itu kan ada tulisan N sama dengan sekian persen, betul atau tidak? Pabrik pupuk itu punya SOP atau tidak? Sebentar, pabrik pupuk harusnya punya SOP atau tidak? Tahu enggak SOP-nya pupuk tebu itu berapa kilo per hektar? 200 kan, nitrogennya. ZA-nya paling 200 juga. Sekarang saya mau tanya, coba dipupuk dengan SOP-nya pabrik. Tumbuh enggak itu cepat tebu? Kenapa enggak komplain? Kita jadi rakyat seringkali hanya percaya dengan tulisan. Isinya apakah benar? Belum tentu. Buktinya itu di mana? Di aplikasi. Aplikasinya ini loh.
Sebentar Pak, pakai mikrofon Pak. Biar sama-sama mengubah peradaban bangsa ini. Tidak di petani tebu tidak mendapatkan pupuk subsidi. Betul, Pak. betul. Karena dalam susunan Pakukan pupuk pangan. ZA bukan pupuk bersubsidi. Betul. Padahal kami kan ya juga petani. Betul. Hitungannya kan sama. Kalau lahan itu sewa, kami ya juga sewa. Orang jam 11 upah 50, kami ya juga 50, macam-macam sama semua. Tapi dengan tidak dapat pupuk subsidi, beban pupuk kami kan tinggi, Berat, Pak. betul. Itu yang saya tanyakan. Sampai pernah sosialisasi orang petrokimia, apa bedanya pupuk non subsidi dan subsidi dalam hal kualitas? Ya jauh beda toh. Wong harganya 3 kali lipat kok Anda minta sama. Lah kok Anda sebut pupuk subsidi itu di mana? Ya, Saya itulah. katakan gitu. Terima kasih. Ya itulah Bapak Ibu. Itu sedih saya. Itu sedih saya. Karena itu saya mau katakan, saya ngajar ini dengan resiko yang tertinggi. Karena lawannya plat merah semuanya dan semua raksasa dunia. Tapi saya minta tolong. Setelah Bapak Ibu dapat ilmu, tolong kembangkan. Saya belum tentu loh bisa ngajar terus Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Jadi semua ilmu ini mengubah dunia. Sawit selama ini saya diam. Tidak berani komentar apapun, no testimoni. Tapi gara-gara solid di stop, saya langsung saya suruh buat testimoni. Perang sekali. Yang sekarang saya tonjolkan per hektar 200.000 sawit. Ada perusahaan mau perang 200.000 per hektar? Pupuknya. Ada satu perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita. Biasanya pupuk per 100 hektar 1,3 M. Setahun full dia gunakan pupuk kita Bapak Ibu. Komitmen ikut SOP. Biaya sekarang tinggal 390 juta, produksi naik 35%. Per tahun hemat 1 M. Resiko tertinggi apa? Ya disorot. Masalahnya seluruh raksasa juga pernah duduk di sini Bapak Ibu. Perwakilannya. Nah, karena itu kalau raksasa juga buat, rakyat juga buat. Tapi raksasa enggak saya kasih yang ini. Raksasa saya kasih yang katalis. Bukan biar kapok Pak, biar per hektarnya masih sekian gitu loh Pak. Tapi petani saya kasih yang 200.000. Supaya apa? Kebangkitan itu dinikmati oleh seluruh petani di Indonesia. Jadi minta maaf Bapak Ibu, seluruh ilmu itu tolong dilakukan loh ya. Karena saya sudah ngajarin dengan risiko tertinggi Bapak Ibu. Saya aman ini gara-gara Pak Presidennya Pak Prabowo saja. Yang ngotot tentang ketahanan pangan. Setelah Pak Prabowo belum tentu. Karena itu mumpung saya masih sehat, saya katakan ke Pak Bambang, sudah losdol pelatihan. Resikonya jelek. Saya tidak bisa mikir, saya tidak bisa istirahat Bapak Ibu. Jadi ilmu barunya kurang. Karena kurang lamunnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pekerjaan saya kan cuma ngelamun gitu aja toh. Ya karena sambil mikir. Bisa dipahami Pak ya. Jadi nanti petani juga Bapak kasih pilihan. Silahkan pilih sendiri. Mau pakai cara yang mana. Kalau lahan tebunya di belakang rumah ya pelihara sapi lah. Kalau tebunya jauh ya yang ketiga lah. Kalau Bapak yang mau buat produksi yang kedua lah. Jadi semua diuntungkan. Pesan saya cuma satu. Untungkan petani, kita semua akan dapat berkahnya. Itu yang paling penting. Ayo, oke, clear tebu? Dikunci di luar. Ayo yang sebelah sini, mari Pak. Sekarang ganti sawit, raksasa lagi Bapak Ibu.
Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya Pak, karena antri udah 3 bulan untuk ketemu Bapak, untuk bertanya. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya nih Pak, tentang perilaku kecerobohan saya barangkali Pak, udah melakukan usaha tanpa ada konsep, hanya dengan keberanian. Alhamdulillah. Nah kebetulan saya punya lagi menterapi emosional diri saya Pak, dan merubah berusaha untuk ke pertanian Pak. Yang pertama saya ingin bertanya ke Bapak, di domisili saya di Pekanbaru, kebetulan ada kebijakan dari kearifan lokal dari kepala desa itu solid masih bisa keluar Pak. Alhamdulillah. Insya Allah beberapa PKS itu saya pastikan solidnya bisa keluar. Meskipun secara aturan dari regulasi pabrik nggak boleh, tapi kita tetap dapat gitu Pak. Pakai surat kepala desa bisa? Iya, masih dapat. Nah, saya pengen memanfaatkan solid itu khususnya untuk memupuk sawit saya sendiri, dan kalau Bapak izinkan juga untuk menjadi peluang cuannya Pak. Siap. Karena solidnya banyak. Tapi kalau untuk cuan nanti ngomong di luar Pak ya. Siap. Oke. Nah yang kedua nih Pak, dari setiap YouTube atau pembelajaran sudah materi yang Bapak berikan, kebetulan saya juga sudah melakukan menanam jenis beberapa tumbuhan di satu hamparan yang lumayan luas Pak, lebih kurang 10 hektar. Itu saya juga sudah terlanjur menanam durian hampir 500 batang. Alhamdulillah Pak. Alpokatnya lebih kurang 200 batang, juga ada manggis, petai. Terus di lahan itu alhamdulillahnya saya juga melihat di lahan Bapak ini melimpah air Pak. Di lahan saya juga melimpah air, bahkan ada curugnya. Luas berapa hektar Pak? Kita mungkin sempitkan 11 hektar saya Pak. Baik. Sempitkan. Di situ saya juga udah buat kolam, sudah buat sawahnya juga, dan ada juga aren yang di dalam itu lebih kurang 30 pohon. Alhamdulillah. Namun yang mengkhawatirkan saya sekarang ini Pak, begitu banyaknya petani-petani durian yang saya lihat, yang sepertinya merawat durian itu butuh ilmu yang menurut saya luar biasa. Nah makanya saya pengen. Usia berapa tahun Pak? Sekarang usianya yang sudah belajar bunga itu sudah 3,5 tahun Pak. Tapi di DPL rendah 80. Sementara di lahan yang 10 atau 11 hektar itu usia 2 tahun bulan 11 ini, tapi sudah ada yang belajar bunga Pak. Bapak boleh gambarkan Pak dulu tanamnya seperti apa Pak? Oke. Soalnya salah tanam ngolahnya beda Bapak Ibu. Maksudnya kontur lahan atau bagaimana Pak? Enggak, waktu tanam pertama modelnya seperti apa? Oh oke. Kita kemarin juga betulkan 300 hektar Bapak Ibu. Bukan begitu. Tanamnya awalnya, lubangannya kayak apa? Oh gitu, sorry Pak. Oke. Bentuk lubang terus aplikasinya apa Pak? Ini 80, ini 50, ini ada arang sekam. Kompos. RP. Yang saya tanam Pak. Baik. Arang sekam, kompos dan tanah dan dicampur RP Pak. RP itu apa Pak? RP itu pengganti TSP Pak kalau kami di sana. Rock fosfat. Rock fosfat. Oke. Iya. Oke. Dengan lubang 80 Terus cm. tanamnya di bawah atau di atas Pak? Nanamnya di sini Pak. Jadi tanah hasil galian ini kita masukkan lagi. Terus tanamannya? Tanamannya kita naikkan ke atas lebih kurang 70 cm dari polybag, total polybag Pak. Siap. Ini kita tanam menggunduk begini Pak. Oke, siap aman kalau gitu. Jarak 10-10 Pak. Siap. Air tergenang atau tidak Pak? Gimana Pak? Airnya tergenang atau tidak? Oh tidak Pak. Oke, merdeka. Makasih banyak. Ini yang paling penting Bapak Ibu.
Kalau tanam kita di bawah sini, ini sulit sekali saya nanganinya. Kalau tanam di atas, berarti resiko kan cuma satu, kurang air. Bapak kepengen selamat atau enggak? Begini ceritanya, durian itu tidak mau air banyak, tapi selalu butuh air setiap saat. Bukan disiram, setiap saat. Resiko terbesar tanam durian ini Bapak Ibu, musim kemarau banyak yang mati. Matinya karena kurang air. Kalau mau baik. Saya lupa menjelaskannya. Di situ saya menanam di DPL 960, Pak. Jadi tingkat Kelembapannya tinggi. Baik. Siap. Kalaupun kita begini Bapak Ibu, embun itu ini dataran tinggi ya. Ini konsep pertanian dataran tinggi. Konsep pertanian dataran tinggi, tanaman itu tidak disiram pun dia basah. Tapi air itu cuma masuk 2 sampai 5 cm. Jadi semua tanah-tanah di gunung itu kalau malam kayak basah aja. Tapi itu cuma masuk maksimal 5 cm. Untuk tanaman-tanaman perakaran pendek, oke. Tetapi untuk tanaman-tanaman perakaran dalam, tidak mampu. Karena itu di dataran tinggi selalu tetap penyiraman 1 minggu sekali. Kalau untuk durian, tolong Pak, buat drip irigasi. Tidak ada cara lain. Drip irigasinya begini, kalau jarak tanam 10 kali 10, ini pakai pipa tidak usah terlalu besar Pak. Pakai paralonnya di sini. Baru setiap paralonnya melingkarnya Bapak kasih yang pita saja cukup. Apalagi tanaman kan belum terlalu banyak nih, 500. 500 saya yakin bisa lah. Modal anggap aja 500 kali 100.000. Berapa berarti? 50 juta, selesai lah. Bapak sudah tidak mikir lagi tentang drip irigasinya. Sudah pikir airnya, sudah selesai. Karena apa Bapak Ibu? Nanti kalau petanam durian, ini sekarang sekalian fair. Durian itu bukan hanya pupuk padat yang utama. Tetapi pupuknya harus pakai pupuk cair. Kita masuk nanti kalau untuk durian karena ini eksklusif tanaman, kita buat tanaman pertanian presisi. Dan modal terbesarnya hanya alat ini aja. Kelebihannya apa? Kepengen buah sepanjang tahun atau ikut waktu Pak? Sepanjang tahun. Kalau sepanjang tahun karena punya 500 mulai disetting. Ini dibagi 5 atau 6. Supaya per bulan selalu ada yang panen. Kalau kita gunakan drip irigasi seperti ini, kita bisa setting tanaman buah kapan. Itu yang pertama. Tadi kan sudah buat pupuk urea, semua KCL sudah Pak ya. Seandainya Bapak Ibu buat KCL nih, saya kasih contoh supaya Bapak Ibu dianggap dukun. Kalau nyemprot ke sawah, tolong tanaman tetangga semprot separuh. Ini disemprot aja. Yang di sebelahnya jangan. 2 minggu lagi berbunga. Paham maksud saya? Nanti orang akan bingung, kenapa bunganya kok di sini saja ya? Nah, Bapak Ibu senyum-senyum saja. KCL itu hebatnya di situ. Tolong ikut SOP dulu ya. Saya seringkali dikomplain, Pak Bambang ini sehari tadi dikomplain orang 6. Pak, tidak ada cangkang telur, boleh tidak diganti dengan cangkang kerang? Boleh sih boleh, tapi cangkang kerangnya harus dihaluskan betul. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tergabung di grup, tolong kerjasama dengan yang lainnya. Banyak daerah-daerah tertentu, mana Manado ya? Manado siap cangkang telur kan ya? Loh, ini melimpah ini. Karena dekat penetasan ayam. Itu setiap hari bisa 1 truk gitu. Di daerah lain memang sulit sekali. Kalau sulit sekali nemui tukang martabak. Udah benar. Tidak terlalu banyak kok. Kalau cuma 500 pohon butuh cangkang telur per tahun cuma 5 kilo aja kok. Kalau tidak gitu seluruh karyawan suruh makan telur kumpulkan ke sini. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Durian ini yang dibutuhkan KCL dosis tinggi.
sama ZPT buah. Kalau pupuk dasarnya ini tadi sudah pupuk dasar sudah cukup bagus. Pupuk dasarnya sudah baik. Pupuk dasar itu gampang. Terus yang kedua pupuknya per bulan tolong diberi kohe kambing. Berapa banyak? Ini yang paling penting. Kita harus hitung tajuknya. Lebar daunnya berapa meter? Seandainya tajuknya ke sini 1 meter, ke sini 1 meter, berarti lebarnya tajuk berapa totalnya? 2 meter. Berarti pupuk kita 2 kilo per bulan. Ditabur keliling, Pak. Terus yang kedua, kenapa kok wajib kotoran kambing? Bukan hanya biar manis. Kotoran kambing itu bentuknya pril. Bulat-bulat. Hancurnya lama atau sebentar? Karena itu pupuknya sekarang bulan depan masih ada 1/4. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sehingga apa? Nutrisi yang keserap optimal. Tapi penggunaan KCL kapan? Setelah tanaman umur 4 tahun. Yang resiko sekali dari tanaman durian, tanaman buah Bapak Ibu adalah nomor 1. Embuk apa ya? Embuk itu gayas itu apa ya? Uret. Tahu uret enggak? Uret. Nah, uret ini hama yang paling menghabiskan akar kan? Lawannya uret itu garam. Tolong berkala tambahkan garam. Yang kedua, busuk akar. Kalau sudah dimakan uret, luka enggak akarnya? Kalau ini terendam air dalam waktu yang cukup lama, yang muncul adalah jamur. Lawannya jamur adalah abu. Jadi kapan kita menggunakan abu plus garam? Yang pertama, akhir musim penghujan. Kenapa kok akhir musim penghujan? Uret ini munculnya waktu musim kemarau. Dan puncak-puncaknya di tengah musim kemarau. Akhir hujannya lagi, pas hujan lagi uretnya sudah terbang. Uret itu jadi apa tuh Bapak Ibu kalau terbang? Capung. Uret itu jadinya capung. Tahu capung ya? Itu jadinya uret. Kinjeng. Nah, sudah. Capung. Nah, uret itu ketika masa musim hujan, mau musim hujan, capung ini full sudah. Setelah itu selesai lagi, muncul lagi nanti waktu musim kemarau. Jadi minimal setahun sekali Pak tolong beri garam dan abu. Terus yang kedua, begitu daun sudah mulai layu sebagian, seandainya daerah sini layu nih, layunya bukan karena layu penyakit saja, tapi kurang nutrisi, Bapak gali daerah sini. Dicek dulu kondisinya, ada jamur putih enggak? Biasanya penyebabnya jamur putih di akar. Kalau kena panu kayak gitu diapakan Bapak Ibu? Fungisida dikasih apa? Lengkuas. Nah begitu, wah ini ada masalah, kocor dengan ZPT insek fungi yang berbahan lengkuas. Tolong disiapkan tanamannya. Yang paling penting dalam tanaman durian 2, kunyit plus lengkuas. Wajib ada. Begitu tanaman ini sudah melewati masa kritis di atas 10 tahun, merdeka. Karena akarnya sudah kemana-mana. Sudah tidak mungkin terkontrol. Tidak usah dipupuk lagi, percuma. Mupuknya bagaimana? Sekarang mupuknya yang kedua kalau tanaman sudah besar. Dilakukan infus. Dilakukan infus berarti di pohon kita bor sedikit Pak. Kasih ZPT-nya, nutrisinya di sini. Tahu cara buat nutrisi Bapak Ibu? Bapak kepengen buah banyak atau buah sedikit? Carilah nutrisi dari kotoran walet. Tahu cara buat nutrisi? 20% kohe walet, 80%
air kelapa. Dosis per pohon per bulan 50 mili. 50 mili. Diajarkan dengan air, Pak? Enggak diajarkan, murni. Tapi cuman dosisnya sedikit loh ya, 50 mili per bulan. Berarti 1,5 mili per hari jatuhnya. Jadi seandainya pakai selang infus itu Bapak Ibu sehari netes paling banyak cuman 30 tetes. 30 tetes itu 1,5 mili per hari. Jadi tes gitu ya. Nanti berapa jam kemudian tes gitu loh Bapak Ibu. Berapa menit kemudian tes gitu. Netesnya enggak boleh banyak. Beli yang kalau paling mudah Bapak Ibu paling gampang pakai spet biasa bisa. Spet biasa itu rata-rata sudah netes sendiri hampir sehari itu sekitar 1,5 mili. Sehingga apa? Tanaman akan selalu kelihatan segar. Cara kedua agak boros, disemprotkan Pak. Secara berkala per minggu. Enak mana kira-kira? Lahan jauh atau enggak Pak? Lahan dari rumah jauh atau tidak? Ya sudah kalau dekat semprot aja enggak usah pakai infus. Semua tanaman buah. Nah sekarang begini, sekarang karena kita ngomong buah, gimana? Enggak, di pohon Pak. Yang infus. Kompos. Oh lengkuas itu yang dikocorkan di akar terakhir Pak. Bapak Ibu begini, atau akar enggak tanaman? Di ujungnya akar itu ada apanya? Ada kayak lapisan lilin. Itu lapisan penerobos. Yang paling sering kena jamur itu lapisan penerobosnya ini. Nah supaya aman lapisan penerobos ini kita jaga kalau sudah masa tergenang air berarti disemprot dengan yang lengkuas tadi. Tapi yang paling sering muncul ketahuannya nanti pas kemarau. Jadi ngocornya itu 1 bulan sekali gitu aman. Ingat dosisnya berapa? Tadi belum pernah ada yang ngomong dosis loh ya tadi ya. 250 per 15 liter. Jangan lebih, mati. Kalau nutrisi dosisnya berapa? 50 mili per 15 liter kalau disemprotkan. Nah, sekalian saya ngomong horti Bapak Ibu. Begini, kalau tanam durian itu kan butuh waktu lama atau sebentar. Buah aja kan nunggu 5 tahun kan. Nah selama 5 tahun menghasilkan atau tidak bawahnya? Tidak sama sekali. Saya minta tolong. Cari buah apa yang laku di sana. Tapi ini akan menghasilkan. Seperti misal, kita buat tanaman yang bisa dicangkok. Tanaman apa yang bisa dicangkok? Mangga, jeruk, jambu, rambutan. Nah sudah ini ya, ini bisa dicangkok semua. Sekarang saya mau tanya, dari 4 ini mana yang bisa dijual? Pak Vino kira-kira pilih mana yang dari ini yang pasti bisa jual? Saya melakukan ini malah sekarang Pak, penyambungan pucuk. Enggak masalah, bukan. Sebentar dulu. Dari tanaman ini mana yang pasti bisa dijual? Di daerah saya memang alpukat Pak yang itu yang paling itu. Yang paling ngetren. Iya. Mangga laku enggak? Karena tinggi Pak, enggak ada di situ. 960. Bisa mangga, tenang saja. Tapi bisa enggak jual mangga? Bisa sih Pak, cuman tidak terlalu gitu. Tidak terlalu. Kalau jeruk? Bisa. Pasti laku enggak? Tolong Bapak Ibu kalau ini kelasnya investasi, pasti itu adalah hukum. Laku. Perkara harga nomor 2. Jangan tanam yang tidak bisa dijual. Paham maksud saya ya? Banyak orang-orang tanam eksotik semua, pakai kebun semua. Ini cari hobi atau cari apa? Kalau cari bisnis yang pasti laku dijual. Seandainya saya kasih aturan, jeruk nih, pasti bisa jual Pak? Harga 5.000 atau harga 10.000 kira-kira? Oh, kaya raya kalau sudah 15.000.
Oke, saya tunjukkan untung mana durian atau jeruknya. Loh, Bapak tanam durian kan cari untung kan? Atau cari sensasi? Kalau hobi enggak mungkin tanam 500 Bapak Ibu. 500 itu sudah kelihatan, modalnya 2,5 miliar itu. Kalau sampai besar itu. Borongan tanam durian itu satu pohon itu 5 juta Bapak Ibu. Biaya sampai produksi. Orang-orang yang main di reklamasi lahan, untuk lahan-lahan di Kalimantan, di Sumatera yang bekas tambang. Reklamasi kalau tanam durian itu ongkosnya 5 juta terima buah. Loh ini fair. Karena saya konsultan. Jadi tahu. Jadi kalau Bapak sudah bilang tanam 500 itu berarti sudah kelihatan modalnya 2,5 miliar itu sampai panen Pak. Dan masalahnya 5 tahun ini biaya terus ini. Lah sekarang saya kasih triknya supaya tidak kejeglong di sini. Masih ada 3 tahun Pak. Gagal ngerawat 3 tahun, wassalam. Paham maksud saya? Beli bibitnya murah, ngerawatnya ini biaya terus ini sampai panen. Yang jadi problem kan satu, 5 tahun ini loh biaya. Lah sekarang kita harus imbangi dengan apa Bapak Ibu? Bagaimana operasional cost tertutup. Supaya apa yang bisa panen umur 1 hingga 2 tahun. Alpukat boleh, ketinggian tinggi boleh, saya sarankan peluang. Karena peluang 2 tahun sudah panen. Jangan minta bibit ke saya ya. Oh sudah alhamdulillah. Nah, sudah. Saya takut kalau saya ngomong peluang nanti Pak belinya di mana gitu loh. Dan saya gini Bapak Ibu, akhirnya banyak anak-anak buah saya bisnisnya yang saya tidak bisa kontrol. Nanti kalau ada apa-apa komplainnya ke saya. Loh ini kan beli dari Pak Bayu, kapan saya jual bibit? Saya memang jual bibit Bapak Ibu dan pasti murah. Tapi untuk sementara sekarang tidak. Karena apa kita masih belum mampu produksi semuanya. Target saya tanam 2 juta pohon untuk apokat. Saya jual 10.000. Apa? Gimana? Mahal ya masih Pak ya? Alhamdulillah. Enggak lah, saya itu paling murah sedunia kok Pak. Nah, sekarang saya tunjukkan, seandainya sudah tanam alpukat. Alpukat ini Bapak Ibu ini trik, karena jarak tanam Bapak kan 10 meter. Bukan, duriannya. Duriannya kan 10 meter. Untuk masa tanam 2-5 tahun, ini akan dibongkar alpukatnya. Berarti akar ini nanti untuk 5 tahun kan baru tembus di 2 meter. Duriannya. Berarti ada space berapa meter? Minta maaf ya Bapak Ibu sekolah di kelas manajer loh ya. Jadi saya ngitungnya masalah teknis, masalah ndak enak-enak ini ceritanya. Kalau menghibur dirinya ada, kalau materi saya menghibur diri. Kalau diskusi ndak ada menghibur diri. Saya tidak stand up di sini. Jadi ada jarak berapa? 6 meter. Tanam kita, apokat kita jaraknya 2x3. Tapi minta maaf, benih yang kita tanam harus sudah umur 1 tahun. Planter bag. Kalau tidak mau beli planter bag, beri karung kucing. Tahu karung kucing ya? Supaya ngangkatnya ndak berat, berarti apa yang harus diperbanyak di situ? Sekam. Tahu manfaatnya sekam? Nomor 1 porus, nomor 2 apa? Nyimpen air, nomor 3 apa? Bukan hanya pH, sumber K. Karena sekam. Ya sekali-sekali biar tertawa. Kenapa kita harus K tinggi di sini? Supaya ketika tanam ini K-nya cukup. K ini adalah membuat rasa manis, membuat pertumbuhan buah optimal. Ketika kita tanam di sini berarti ada tanaman berapa yang bisa kita tanam? 3 jalur. Betul atau tidak?
Bisa dipahami di sini? Ke sini 2 meter, ke sini 3 meter. 3 meter itu Bapak Ibu menghadap ke barat timur. 3 meternya itu, ini kan barat sana, betul ya? Berarti 3 meternya ke sana, 2 meternya ke timur. Bisa dipahami ya? Jadi 3 meternya utara selatan, 2 meternya barat timur. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita asumsikan begini. Berarti lahan yang kita tanami apokat untuk luasan 1 hektar ada berapa? Enggak bisa begitu. Karena kayak potong ini toh. Minta maaf ya, ternyata sekolah dulu matematika penting ya Bapak Ibu ya. Siapa dulu yang kabur kalau pelajaran matematika? Kalau duriannya kan jelas ketemu 100 pohon. Alpukatnya berarti ketemu berapa? Ini triknya, saya kasih triknya. Yang kita gunakan untuk alpukat ini berapa Bapak Ibu? Berapa sepernya? 6. Tu 2, 3, tu 2, 3. Anggap aja begini toh. 1, 2, 3. Berarti 3 ini 6 tambah 3 berarti 9. Berarti tu 2, 3, 4. Tu 2, 3. Berarti berapa? 12. Betul ya? Per apa Bapak Ibu? Per 10 meter. Betul enggak? Berarti populasinya alpukat kita ada berapa? 1.200. Sekarang saya tunjukkan. Dengan tanaman 1.200, umur 2 tahun sudah buah. Saya prediksi deh, umur 2 tahun buah cuman maksimal 4 kilo. Kita buahkan maksimal 8 biji. Umur 3 tahun kita naikkan 12 kilo. Ini panen setahun loh ya, bukan sekali panen ya. Umur 4 tahun kita naikkan jadi 25 kilo hingga 50 kilo. Sudah selesai. Umur 5 tahun di angka maksimal 50 kilo per tahun. Kalau peluang Bapak Ibu setahun kan bisa buah 3 kali. 2 sampai 3 kali. Jadi sekali berbuah 4. Cuman begitu. Karena 1 kilo isi 2. Nah berarti kalau kita hitung sekarang. 2 tahun pertama, produksi kita dapat berapa ton? 4 kali 1.200, 4,8. Kalau apokat harga 20.000 wajar enggak Pak di sana Pak? Wajar ya. Kita hitung, ketemu berapa? 96 juta. Betul, ya betul ya. Tahun ketiga ketemu berapa? 12 kali 1.200. 14 ton, betul ya? Betul 14 ton ini. Kalau kali 20.000. 288. Kalau tahun keempat keluar 25 deh, enggak usah 50. Berarti 1.200 dibagi 4 ketemu berapa? 40 toh? 40 ton kan? Berarti uangnya berapa? Tahun kelima 60 ketemu berapa? Mau enak duriannya atau enak apokatnya? Begini loh Bapak Ibu, saya punya teman. Lahannya durian ini sudah 100 hektar. Saya bilang ke dia, ini harusnya pendapatanmu minimal setahun tuh 5M. Pak, kita ini rugi terus. Terus saya tanya, apa yang menyebabkan rugi? Ini satpamnya sudah 10 Pak. Ternyata yang membawa itu satpamnya Pak. Paham maksud saya Bapak Ibu? Resiko tertinggi dari durian dibawa pegawai. Jadi ketika tahunan tidak ada apa-apa.
Saya harus katakan fair. Kalau mau serius tanam durian, buatkan kastil. Keliling ini buat sungai, Pak. Keliling ini kasih jembatan di sini. Kasih CCTV. Sudah, daripada sakit hati. Yang heran satu, alpukat ini loh jarang dicuri. Monyet pun enggak mau. Maunya cuma satu, Pak, buat lempar-lemparan. Saya paling benci dengan monyet itu dengan alpukat, Bapak Ibu, enggak dimakan, dipakai ngelempar temannya itu loh. Saya monyet ini kasih bola gitu. Udah serius. Jadi kalau kita lihat untungnya, untung mana sih durian sama alpukat? Untung alpukat. Apakah tanaman lain tidak bisa dibuat seperti ini? Bisa. Seandainya saya tanam mangga, cuman selisih harga saja. Terus kelebihan yang kedua, setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun harus dicabut. Tanamannya tidak boleh dipertahankan. Jangan berpikir, loh ini kan 7 tahun Pak, bisa keluar 100 kilo ini setahun. Jangan mikir di situ. Biaya panen, biaya operasional, biaya merawat, ndak burian, tahu burik ya Bapak Ibu ya? Coklat-coklat ini loh, ndak laku kan? Itu mahal. Karena itu setelah 7 tahun tolong digali, dicabut, diganti yang baru. Tapi sebelum diganti yang baru sudah ada persiapan dulu. Gimana? Boleh juga, tapi saran saya satu, begini loh Pak. Kalau ini sudah besar, bukan masalah tingginya. Apa masalahnya Bapak Ibu? Akarnya ini sudah kemana-mana. Mupuknya bagaimana? Paham maksud saya? Kalau tanaman cuma 5 meter, 5 tahun sampai 7 tahun, paling maksimal 2 meter. Tapi lebih dari itu dalamnya bisa sudah 10 meter. Mupuknya bagaimana? Kalau Bapak Ibu kepengen barang yang berkualitas, berarti perlu nutrisi enggak? Nutrisinya dari apa? Pupuk kan? Kalau kita enggak bisa mupuk, selesai. Saya dulu Bapak Ibu punya prinsip sama dengan Bapak Ibu. Kalau tanam itu semakin besar semakin baik, betul atau tidak? Padahal ternyata itu salah. Ketika saya belajar di Timur Tengah, saya betul-betul langsung tobat. Fair ya saya katakan, mangga itu cuma tingginya maksimal 1,5 meter. Segini tingginya. 50 kilo buahnya. Pohonnya minta maaf hanya sebesar ini. Terus yang kedua, mereka mempertahankan tinggi tidak boleh lebih dari 2 meter. Setelah umur 5 tahun dicabut semua. Sayang enggak kira-kira? Saya lihat itu sayang sekali. Tapi begitu saya ditunjukkan analisanya. Kenapa kita harus cabut? Kita enggak bisa memberi nutrisi yang cukup untuk tanaman ini. Saya kasih fair. Satu pohon, kemudian ini radius cuma 1 meter, 1 meter. Berarti ketemu radius berapa? 2 meter. Kita kasih pupuk yang cukup Bapak Ibu. Konsepnya begini, enak mana makan seminggu sekali, langsung anggaplah 6 kali 3, 18 piring. Atau makan sehari 3 kali. Kalau sehari 3 kali, berarti ngasih makannya tersedikit atau banyak? Supaya irit kan berarti harus drip irigasi kan? Betul atau tidak? Kalau enggak pakai drip irigasi, berarti tenaga ngocornya kan rutin ini tiap minggu kan gitu kan. Tetapi kalau mau tanaman ini buahnya banyak, rasanya manis, tidak rontok, berarti makanannya harus rutin setiap hari. Kalau rutin setiap hari ngocor, berapa biaya yang kita keluarkan? Tapi kalau sudah pakai drip irigasi, pakai pertanian yang presisi, tinggal nyeting Bapak Ibu, pakai handphone pun bisa. Saluran sana sekian liter per jam.
Saluran sana sekian liter per jam. Tenang saja, kita harus ke sana. Dan hukumnya wajib. Tapi kalau kecil jangan. Kalau sudah punya 11 hektar gini, gaji orangnya tidak cukup orang 10 ini. Orang 10 sudah 1 juta per hari operasional cost. Biaya terlalu besar. Harus dihematkan. Padahal dengan pakai handphone, tidak pakai biaya. Di awal, anggaplah semua habisnya total 200 juta. 200 juta kalau dipotong untuk karyawan, cuman selesai tidak sampai 3 bulan. Betul Pak ya? Sehingga ke depan Bapak Ibu, teknologi tetap harus kita gunakan. Saya kasih cara irit lagi. Kalau mau pelit Pak, pakai es lilin. Tahu es lilin Pak? Plastik es lilin dulu. Per 100 meter cuma 10.000. Tapi syaratnya satu, harus ditanam di dalam tanah. Dan tidak boleh dicangkul. Sudah selesai. Jadi kalau jaraknya cuma segini, pakai es lilin cuma habis 2 juta per hektar. Gimana? Diinjak harimau? Masa ada harimau Pak? Di dalam tanah gitu. Saya belajar es lilin itu Bapak Ibu ketika kita ngajar di NTT. Tahu NTT enggak? Ada dari timur di sini? Panas atau enggak di sana? Panas sekali. Kalau enggak dipakai drip irigasi, disiram sekali, pure langsung kering. Jadi nyiramnya harus di bawah tanah. Supaya tanaman itu tetap hijau. Mau kita pakai teknologi mahal. Jadi terpaksa kita tanam cabai, tanam semangka, tanam melon. Itu bawahnya kita tanami es lilin. Waktu itu masih 6.100 meter. Jadi murah. Caranya kerjakannya satu. Es lilin diisi air dulu penuh. Setelah penuh baru tanah boleh ditumpuk. Jangan waktu gepeng ditumpuk. Nanti buntu dia. Itu caranya. Tapi yakin jangan pakai es lilin Pak ya. Pakai paralon aja. Saya minta maaf, ini penting. Gimana, horti penting enggak? Kalau begini. Sangat penting. Saya minta tolong, cari tanaman yang bisa dicangkok. Kalau apokat enggak bisa dicangkok Pak, ya disambung. Tapi kalau nyambung itu waktunya lebih lama. Cuman itu saja. Saya kasih trik Pak. Datangi tukang jus buah, kumpulkan sebanyak-banyaknya bijinya. Bapak beli atau bagaimana bijinya? Oh murah sekali. Kalau di sini 25.000 1 kilo Pak, bijinya itu. Jadi 1 biji jatuh di angka Rp1.000. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, laku ndak laku masukkan di planter bag. Kalau sudah laku bibit, alhamdulillah. Ndak laku bibit, ditanam sendiri. Jadi itu yang harus dilakukan. Terus yang kedua, supaya menjaga airnya cukup, kalau ada saluran air wajib buat kolam walaupun kecil. Sudah ada ya, alhamdulillah. Nah, sudah, selamat sukses Pak nanti Pak. Nilem, baik. Yang berkembang pasti ikan masnya Pak. Iya. Nilainya mogok karena kedinginan. Nilemnya juga mogok karena kedinginan. Tapi emasnya yang bisa berkembang cepat. Karena emas itu cocok untuk dataran tinggi. Terus yang kedua saya minta tolong. Kalau dataran tinggi dan airnya jernih Bapak Ibu, peliharalah ikan mas jauh lebih baik. Itu berarti airnya sudah jernih berarti. Ikan nila, ikan nilem itu bagus ketika fitoplanktonnya cukup. Kalau fitoplankton tidak cukup, itu selesai. Saya lanjutkan sedikit. Sudah ada nira Pak ya? Niranya sudah buah atau belum Pak? Nira itu udah pernah diberes atau teknis sebenarnya itu enggak paham. Tidak mau keluar air, harus menari dulu Pak. Saya itu kadang-kadang bingung Bapak Ibu. Tidak bisa cuma langsung dideres, harus dipukul-pukul dulu gitu.
ya ikuti saja yang ada. Begini loh Bapak Ibu, bukan tidak mau keluar. Kalau dia stres memang dia tidak akan keluar. Deres nira itu terus terang ada mitos luar biasa di tiap-tiap daerah. Tapi percayalah, ya itu boleh, tapi percayalah. Ada trik yang utama. Yang pertama, jadi kita deresnya di waktu yang tepat. Pada waktu dia akan mau mengisi air. Terus yang kedua, ini saya kasih triknya. Deresnya jangan langsung dipotong total. Potong sebagian kecil. Supaya keluar dulu netes baru dipotong. Jadi buang untuk tarian, buang untuk diputeri, apalagi dipakai puasa gitu, jangan sudah. Ya, dilukai sedikit. Bapak Ibu tahu tanaman enggak? Bapak Ibu ketika tanaman itu dilukai sedikit keluar air enggak? Tapi kalau dilukai banyak keluar air enggak? Lukai sedikit dulu dia akan mengeluarkan airnya. Setelah airnya sudah cukup netes baru potong tel. Terus setiap hari kan perlu disayat. Tujuannya apa? Ini tanaman itu kepengen mengobati dirinya. Jadi kalau dia sudah nutup, lukai lagi sedikit. Terus yang kedua begini. Nira ini saya gunakan Bapak Ibu dan saya harapkan ini salah satu komoditas ekspor kita ke depan. Kita akan ekspor gula aren. Tebu juga bisa Pak, gula merah. Kenapa kita akan ekspor gula aren? Karena gula ini adalah gula yang sehat. Orang luar negeri meninggalkan gula putih. Beralih ke gula cair dari nira, tebu, baik dari kelapa ataupun dari aren. Aren ini pun Bapak Ibu jangan putus asa. Siapa yang di sini yang tanahnya kemarin berair, yang selalu banjir, mana dari Jawa Tengah? Jawa Barat ya kemarin ya. Oh gitu, baik. Begini Bapak Ibu, kalau tanahnya jelas kerendam air, saya utamakan tolong tanamlah aren. Kita harus menyelamatkan bumi. Aren itu adalah penyimpan sumber air. Jadi tolong tanamlah aren di tanah-tanah yang kritis. Di tanah-tanah yang sumber air. Di tanah-tanah yang tergenang air. Jangan takut, aren itu juga potensi luar biasa. Saya kasih contoh, aren itu kalau seandainya tanam serius jaraknya 10 kali 10. Karena jangkauannya daun persis. Terus yang kedua, aren ini tidak perlu dipupuk, aman. Waktu tanam 2-3 bulan awal aja pupuk, setelah itu selamat jalan. Yang penting lagi, aren itu waktu awal butuh naungan. Aren itu bukan tanaman los terang, tapi butuh naungan. Karena itu kita perlu naungan dulu sebelum tanam aren. Berarti kalau kita tanam aren populasinya berapa 1 hektar? 100. Banyak atau sedikit? Enak mana sawit sama aren? Kenapa saya katakan aren? 100 ini Bapak Ibu, setiap aren bisa menghasilkan 1 kilo per hari gula merah. Dapatnya kurang lebih 6-8 liter kalau dijadikan gula jadi 1 kilo. Seandainya harga gula merah ini 20.000, berarti 1 pohon keluar 20.000. 1 hektar ketemu berapa uangnya? Orang selalu ngeluh, biaya manen itu mahal Pak, karena naik turun. Betul enggak? Saya di Nias Bapak Ibu, ini hebat orang Nias ini. Mereka panen aren itu enggak perlu naik turun. Setiap pohon dikasih jembatan semuanya. Jembatannya 2 loh ya, 1 di bawah, 1 di, jadi 1 di kaki, 1 untuk tangan. Tapi kalau Bapak Ibu buat begini, ini bagi penyadap. Tapi kalau mau dijadikan tempat rekreasi, tempat edukasi, tolong bawahnya saja jangan cuma 1, kasih 2 jalan.
Kalau boleh pakailah besi supaya awet. Supaya apa? Penyadap itu Bapak Ibu naik turun 100 pohon itu kakinya capek. Betul atau betul? Tapi kalau naik jalan begini enak atau enggak? Enak. Terus yang kedua, yang menyebabkan aren gagal jadi gula karena terkontaminasi menjadi asam. Karena apa jadi asam? Tempatnya enggak dicuci. Orang paling gampang supaya dia tetap steril, tinggal dituang, dikasih kapur tohor. Kasih kapur. Tujuannya untuk steril, tapi terbaik bukan steril, dicuci pakai sabun. Ada juga orang yang lebih ekstrim, pakai sabun colek itu loh, dimasukkan di dalamnya. Loh serius kok ini kok. Jadi kalau makan gula aren kok ada bau sabun colek. Wah dulu itu berarti supaya tidak terusak itu dikasih sabun colek dalamnya. Supaya ini ada jalannya, nyucinya enak. Cuci, bilas, ganti. Cuci, bilas, ganti. Kalau ini sampai terkontaminasi, berubah jadi asam, tidak jadi gula. Jadinya gelali. Betul ya? Nah, tujuannya cuma satu, harus bersih. Lah kalau Bapak Ibu buat ini jadi jembatan, maka yang manen bahagia. Potensi bisnisnya di mana? Saya tunjukkan. Kalau cuma dideres begini Bapak Ibu, memang kita bisa dapat penghasilan 2 juta per hari. Tapi kalau mau lebih penghasilannya, jadikan pusat edukasi. Anak-anak diajari di situ. Terus yang kedua, waktu nanam kemarin, kan kita butuh naungan kan? Naungannya tolong dipotong, kasih cabai Jawa boleh, kasih vanili boleh. Kasih kopi karena jaraknya antara aren dengan aren 10 meter. Sehingga apa? Potensinya baik. Betul ya? Setelah ada kopi, ada aren, kasih juga coklat. Kasih coklat. Nanti tujuannya kenapa? Ngolah coklat dicampur dengan aren, dicampur dengan kopi, namanya kopi coklat aren. Wah, kopi coklat gula aren. Yang paling hebat lagi satu Bapak Ibu, saya kasih tahu. Semua butuh penyerbukan enggak? Kopi butuh penyerbukan enggak? Aren butuh penyerbukan enggak? Coklat butuh penyerbukan enggak? Yang dibutuhkan apa namanya? Peliharalah lebah. Bonusnya dapat bunga, dapat madu, kopi, coklat, aren. Harumnya, lebahnya keren. Nah, kalau begini ceritanya jadi petani enak enggak Bapak Ibu? Yang punya lahan di hutan-hutan daripada disita negara, siapa yang kemarin yang takut disita negara? Minta tolong, tanamilah ini. Jenis lebahnya kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, hari ini terbagus tetap Australia. Tapi kalau saran saya pakailah lebah lokal juga tidak masalah. Kan lebah ini cuma numpang hidup kan. Jangan dipaksalah, kasihan. Nanti dikembangkan sendiri. 1 hektar cukup 4-5 rumah. Pilihlah kopi yang sepanjang tahun berbuah. Karena sudah ketinggian 900, pilihlah Arabica. Karena Arabica itu Bapak Ibu sepanjang tahun berbuah. Kalau begini ceritanya pupuknya berarti pakai pupuk apa? Kambing. Berapa banyak kambingnya? Seandainya kita ketemu nih total tanaman ada 2.500. Kopi, kakao. Areanya enggak usah dipupuk. Berarti pupuk kita yang kita butuhkan berapa banyak? Anggaplah 2,5 ton. Betul ya? Kalau tajuknya sudah tembus 2 meter, berarti pupuk per bulan berapa? 5 ton. Kalau setiap bulan butuh 5 ton, kita bagi 30. Ketemu berapa? 150 kilo, betul ya? Nah, kalau 160 kilo. Kalau setiap hari butuh 160 kilo, butuh kambing berapa? Dibagi 4. Ketemu berapa? 4
40 ekor kambing. Sudah selesai. Kalau mau irit kambingnya kasih katalis booster. Supaya sambil bersih-bersih lahan kambingnya dilepas saja. Tapi tolong dipagar. Pagarnya kemarin pakai apa? Singkong. Kalau Bapak Ibu, kenapa saya katakan kita akan menjadi petani yang mengubah peradaban. Konsep-konsep pertanian seperti ini tidak pernah dipikirkan orang. Dan kita harus menjadi pengubahnya. Siap ya kira-kira ya? Nah, ternyata sudah malam. Gimana? Masih semangat ya? Apalagi yang kurang pertanyaannya? Sawit ya. Pakai mic. Dengan pupuk horti tadi yang kita coba buat, kira-kira kebutuhan untuk nutrisi yang seperti saya khawatirkan untuk kematangan buah, rasa buah, itu bisa terpenuhi kira-kira. Gini Bapak Ibu, kalau luar Jawa, saya sarankan jangan pakai katalis deh. Harus pakai katalis? Jangan pakai katalis. Mahal di ongkos, kasihan saya. Harganya 20.000, ongkosnya bisa 25 kadang-kadang. Karena itu saya ciptakan katalis booster. Yang pakai katalis buat set PT, pembenah tanah, sama insek funginya saja. Hortinya enggak usah pakai katalis booster aja. Karena apa? Begini, kalau untuk 40 ekor kambing, Bapak Ibu, ini cuman butuh dibagi 10. Ketemu berapa? 4 mili per hari. 1 mili kan cuma harga 300. Berarti biaya pupuk per hari ketemu cuma 1.300. Dan model kandang kambingnya buat kayak model itu Pak. Kandangnya terbuka dipindah per pen. Begini, kalau luasan tanah ada 11 hektar, 10 hektar lah gampang. Kita bagi per 2 bulan. Per 2 bulan. Berarti Bapak Ibu kalau ada 10 hektar, kita jadikan 8. Jadi kalau dibagi 8, 10 hektar ketemu berapa satu pennya? 1.250. Rollingnya begini. Rollingnya. Jadi kandang pertama di sini. 2 minggu pindah di sini. 2 minggu lagi pindah di sini. 2 minggu lagi di sini. 2 minggu lagi di sini. 2 minggu lagi di sini, 2 minggu lagi di sini, 2 minggu lagi di sini. Kembali lagi ke sini. Jadi mupuknya merata. Yang kedua, rumputnya selesai. Ini buat konsep kambing hidup terserah, mati terserah. Loh iya toh enggak usah nanam jagung, enggak usah ngarit, enggak usah bersihkan rumput. Tolong buah itu kencingi semuanya. Betul atau tidak? Yang tugasnya kita apa di sini? Mindah tempat minum. Dari 1.200 kita pindah tempat minumnya setiap hari. Kan enggak mungkin minumnya bisa cuma enggak usah dipindah. Paham maksud saya ya? Pindah rutin. Setiap hari. Nah tujuannya mindah di mana dia minum, di situ dia buang kotoran, di situ buang kencing, di situ dia kawin. Itu kambing. Kambing itu kawin itu pas setelah minum loh Bapak Ibu. Alhamdulillah, sudah malam soalnya. Apalagi yang kurang Pak Vino kira-kira? Jangan besok. Waktu solid itu sendiri 1 jam. Besok siang ya, setelah jam makan siang ya. Tolong malam ini Bapak Ibu jangan begadang ya. Karena besok kita akan belajar herbal, belajar terapi, saling memijat dan disakiti. Nah, karena efeknya satu, saya harus ngomong jujur. Kalau malam hari ini Bapak Ibu kurang istirahat, besok setelah terapi saya ngajar besok jam 1 sampai jam 4 semua tidur balik.
Karena setelah diterapi Bapak Ibu akan rileks sekali. Setelah rileks sekali biasanya ngantuk. Terus besok saya pesan waktu makan siang jangan banyak-banyak ya. Nanti balas dendamnya malam saja. Karena jangan sampai pas terlalu kenyang terus diterapi enggak enak di perut. Betul ya? Jadi minta tolong itu. Terus Bapak Ibu besok silakan kalau ada penyakit-penyakit umum yang mau konsultasi, Pak Bambang besok siap ngajar pagi hari. Terus nanti malam harinya kalau ada penyakit-penyakit nanti konsultasi saya akan layani sambil diskusi supaya tidak menghabiskan waktu. Saya besok mulai duduk di luar biasanya. Tapi antri ya, jangan semua bareng gitu ya. Khusus untuk penyakit. Begitu dulu. Oke, terima kasih dulu malam hari ini. Tolong istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.